Alhamdulillah. Ada nalihada wa kunna lina tadialaula anadana Allah. Asyhadu ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi Fatofillah dari pembahasan bahaya dengki ya. Ini tentang bahaya dengki tinggal sedikit lagi ya. Nanti tema Ramadan bisa di hari esok ya, insyaallah. Yassarallah. Ada ayat-ayat yang menerangkan sebab-sebab hasad ya gitu. Di antaranya surat Al-Maidah ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi il qarraba qurbanan fataqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Dan ceritakanlah Muhammad yang sebenarnya kepada mereka tentang kisah kedua putra Adam ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka kurban salah seorang dari mereka berdua Habil diterima dan dari yang lain Qabil tidak diterima. Dia Qabil berkata, "Sungguh aku pasti membunuhmu." Dia Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa." Di sini diterangkan bagaimana penyebab Qabil bisa hasad kepada Habil ya gitu. Ya. Hasad karena kurbannya tidak diterima ya gitu. Dan dia kurbannya atas dasarnya itu bukan takwa. Bukan takwa ya. Sehingga bagaimana ia ingin membunuh saudaranya sendiri itu ya. Di antaranya karena keirian, jadi dengki itu ya. Yang termasuk juga yang kedua adalah kesukaannya karena wanita ya gitu. Wanita gitu ya. Kan dikawin silang antara Habil dengan wanita itu yang iya. gitu. Iya. Habil dengan yang perempuan tuh ya dikawin silang ya. Itu juga Qabil juga dikawin silang tuh ya. Misalnya ada 4 ya, 1 dengan 3 tuh ya, 2 dan 4 ya misalnya gitu, kawin silang. Anaknya banyak itu Nabi Adam nggak, kurang tahu. Kalau keturunan generasi ya generasi ada 10 generasi gitu ya. Tapi kalau keterangan tentang keturunan Nabi Adam ya cuman ini yang diceritakan gitu. Ya tidak ada yang lain ya, yang ini aja gitu yang diceritakan. Kalau disilakan berarti 4 gitu. Ya. Nah disinilah bagaimana sifat kedengkian ya yang timbul karena emang landasannya itu ya
Ya, karena itu kalau kebaikan bukan landasannya ketakwaan, ya malah justru ketika landasannya pamer dan sebagainya, Iya ya. iya, itulah yang menimbulkan kejelekan akhlaknya. Jadi harus benar-benar ikhlas itu. Dan kalau saya baca juga, korbannya Qabil ini dari hewan yang memang tidak berkualitas gitu. Yang murah Ya, yang tidak berkualitas untuk dikurbankan gitu. Sehingga ya tidak diterima gitu. Allah alam. Tapi ada perbedaan juga ya. Kurbannya Habil dan juga Qabil itu ada perbedaannya. Tapi yang jelas bagaimana tentang kedengkian Qabil terhadap Habil ya gitu. Itu dari surat, dari Al-Quran ya. Dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda, salasun la zimatun di ummati, ada 3 urusan yang lazim pada umatku. At-tiyaratu wal hasadu wasu'ud dhanni. Yang pertama tiaroh, percaya pada kesialan, jadi percaya sial gitu. Nah ini adalah iya, percaya sial, maksudnya nanti kalau saya akan begini nanti sial gitu ya. Iya. Kalau kawinnya si A sial gitu. Nah gitu lah gitu. Tona ini itu. Iya. Kalau dihitung itu. Tapi lah yang Ya jadi kalau melakukan ini jadi sial, melakukan itu jadi sial. Nah itu percaya pada kesialan, tiaroh itu. Iya gitu. Pergian kan kalau kepala kan. Nah gitu. Iya. Jadi percaya pada kesialan itu ya itu. Itu dulu karena pengetahuannya masih DF ya. Iya. Sekarang juga ada banyak sebenarnya juga. Percaya pada kesialan ya gitu. Al-Quran nggak boleh diterjemahkan. Jadi kalau tidak seperti ini sial, atau misalnya menganggap bulan Safar adalah sial gitu ya. Nah itu juga gitu. Bulan Safar adalah sial gitu. Kalau tidak sholat apa itu teh, sholat apa di bulan Safar itu, utara gitu ya, Gurde itu. Nah itulah gitu. Kenapa kalau tidak sholat ini sial, nah itu kan itu udah tiaroh sebenarnya itu juga ya gitu. Nah gitu ya, kalau tidak sholat Rabu Wakasan sial kan itu kan, itu juga sebenarnya tiaroh gitu ya. Tiaroh melalui ibadah itu ya. Nah itu. Jadi tidak boleh percaya pada kesialan, apalagi merekayasa ibadah tertentu karena takut sial gitu ya gitu. Terus hasad ya yang kedua, dan buruk sangka tuh ya. Nah ini buruk sangka itu lazim juga ya, sekarang juga masih ada ya. Orang yang buruk sangka tuh ya. Ada orang yang buruk sangka itu karena curiga bisa ya. Ada juga yang karena nasib gitu. Jadi nasibnya kelihatan selalu jelek, berpenyakit, jadi buruk sangka kepada dirinya sendiri, itu adalah bahaya ya gitu. Kita seburuk apapun misalnya, ketika takdir yang saat itu juga menimpa kita, itu sudah digariskan oleh Allah
sudah memang takdir Allah gitu ya gitu. Iya. Iya. Tapi bukan berarti kita buruk sangka ya gitu. Kita harus tetap optimis ya gitu. Iya. Barangkali Allah iya, Allah ingin mengampuni dosa kita gitu. Melalui musibah, ya. Melalui kehilangan, kesedihan ya. Jangan itu jadi buruk sangka ya gitu. Ya. Atau karena penyakit dan sebagainya kan. Jangan jadi itu buruk sangka ya gitu. Ya. Itu masih ada sebenarnya. Apalagi buruk sangka pada orang lain juga ya tuh. Ada yang bertanya, apa yang dapat menghilangkan 3 urusan tersebut ya Rasulullah? Qila ma yudhibuhunna ya Rasulullah. Qala idza hasatta fastaghfirillah wa idza zonanta fala yuhaqqik wa idza tatayyarta famdi. Rasulullah menjawab, bila engkau hasad, istighfarlah. Jadi harus beristighfar ya. Kalau kita jelek ke orang ya, harus beristighfar ya gitu. Harus beristighfar pada Allah. Bila engkau berburuk sangka, maka janganlah menekan, ya. Jangan dipikirin terus gitu ya gitu. Kalau buruk sangka, kejelekan itu dipikirin terus ya terus saja buruk sangka gitu ya gitu. Jadi jangan dipikirin terus ya gitu. Dan bila engkau tatoyur ya, takut sial, maka berlalulah gitu ya. Jangan dihiraukan. Jadi kalau takut sial jangan dihiraukan, abaikan saja gitu ya gitu. Itu ya. Hadis riwayat Tabrani dari Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu, dan padanya ada Ismail bin Qais al-Ansari. Munkarul hadis sebenarnya ya, tapi ini ada, walaupun hadisnya munkar, ada hikmahnya juga ya gitu. Bagaimana bahayanya tiaroh, hasad dan juga buruk sangka ya. Dan satu lagi perkataan dari Abdullah bin Mu'taz rahimahullah, bersabarlah atas tipu daya orang yang hasad ya. Karena sesungguhnya kesabaranmu akan mematikannya. Jadi kalau kita sabar atas tipu daya orang yang hasad, maka kesabaran itu akan mematikan hasad itu. Jadi nggak akan ngaruh gitu ya. Nggak akan ngaruh orang hasad mau mencelakai kita, mau dia ingin menyingkirkan kita, tidak akan ngaruh gitu ya. Kalau kita bersabar gitu ya. Kuncinya sabar ya gitu. Ya. Fasbir sabran jamila ya gitu. Dengan sabar yang indah ya gitu. Terus juga perintah sabar ya gitu. Banyak ya perintah sabar ya gitu. Maka harus saling menguatkan pada kesabaran itu ya gitu. Sabiru warabitu ya. Sabiru itu kan bukan hanya sabar atas dirinya sendiri, tapi saling menguatkan. Adanya timbal balik ya gitu. Sabiru itu. Inilah pentingnya kesabaran ya gitu. Maka api akan memakan sebagaimana ya. Api akan memakan sebagiannya jika tidak ada yang dapat dimakannya ya. Jadi api akan memakan sebagiannya kalau tidak ada yang dapat dimakannya. Sehingga yang namanya hasad itu atau api tidak dipancing gitu ya, kita bersabar ya, itulah yang akan mematikan dari api itu sendiri ya gitu. Nah itu. Karena itu hasad termasuk penyakit hati yang berat dan tidak bisa diobati penyakit-penyakit itu kecuali dengan ilmu dan amal. Nah itu ya. Ilmu dan amal untuk mengobati penyakit hasad.
gitu ya. Ilmu yang bermanfaat untuk mengobati penyakit hasad adalah engkau mengetahui dengan benar-benar bahwa hasad itu berbahaya terhadapmu dan dunia dan agamamu atau akhirat. Sesungguhnya hasad tidak berbahaya terhadap orang yang dihasudi ya gitu. Jadi ada orang yang hasud terhadap kita ya sebenarnya itu tidak akan berbahaya buat kita ya. Gitu ya. Baik buat kita dunia atau akhiratnya gitu ya gitu. Tetapi justru bermanfaat baginya pada keduanya. Maksudnya bagaimana nantinya orang yang dihasadi itu ya, orang yang dizolimi itu kan mengambil amal orang yang hasad padanya gitu ya. Gitu ya. Tadi jahili berarti Iya. tenang-tenang aja nanti. Iya, jadi kalau ada orang yang zalim terhadap kita, orang yang hasad ya, kita sabar gitu ya gitu. Itu yang akan mematikan hasad itu sendiri ya gitu. Dengan sendirinya akan mati gitu ya. Jangan api dilawan api ya. Iya. Malah diberi bensin. Iya. Itu saja dahulu. Barakallahu fikum. Insyaallah nanti kita lanjut di kesempatan berikutnya. Rabbana atina minal rahmah wa ilana minal rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.